Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Sirah Ramadan SD Anak Mas. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah bahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Hari ini kita akan bahas satu peristiwa penting. Akan kita bahas secara mendalam, yaitu peristiwa Fathu Mekah. Spesialnya teman-teman, Fathu Mekah ini akan langsung diceritakan dari Mekah oleh Ustadz Az-Zahabi. Yuk kita simak langsung kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekarang Bang Abi lagi ada di Masjidil Haram di Mekah. Ya, ini adalah kondisi Masjidil Haram yang mana teman-teman tahu nggak? Mekah ini adalah tempat apa? Tempat paling suci di muka bumi ini. Tempat di mana lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaumnya, yaitu adalah kaum Quraisy, dulu adalah lahir di Mekah ini. Di tempat ini dulu semuanya ada. Ada Rasul, ada bapaknya Rasul, ada ibunya Rasul, ada kakeknya Rasul, dan sahabat-sahabat lainnya dulu adalah tinggal di kota Mekah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, Mekah ini adalah kota yang tidak pernah mati. Kota yang selalu dikunjungi, diziarahi oleh jutaan umat manusia setiap harinya. Setiap tahunnya ada puncaknya, itu adalah ibadah haji. Bisa teman-teman lihat di sini belakang Mambi lagi banyak orang yang sedang bertawaf. Ya, ini adalah mereka sedang melakukan ibadah umroh, ada juga yang sedang melakukan ibadah tawaf sunnah. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada berapa tingkat. Nah, di bawah sana itu adalah Ka'bah. Nah, di sanalah dulu ya orang-orang Quraisy ya, Rasulullah dan juga para sahabatnya biasanya melakukan sholat. Dan dahulu pada masa jahiliyah di sekitar Ka'bah situ ada sekitar 360 berhala. Bisa teman-teman bayangkan, ada 360 berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Waktu itu teman-teman masih masa jahiliyah sehingga banyak sekali yang menyembah berhala. Rasulullah SAW ketika diutus menjadi Rasul juga masih di sana ada yang namanya berhala-berhala. Bahkan sampai Rasulullah SAW hijrah pun ya masih di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Sampai terjadi peristiwa besar. Pada tahun keberapa ada yang tahu? Pada tahun ke-8 Hijriah ada peristiwa yang dikenal dengan nama Fathu Mekah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Jadi kisahnya adalah kalau kisah awal mula terjadinya Fathu Mekah itu adalah ketika Rasulullah SAW pernah melakukan suatu perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy, yaitu adanya gencatan senjata dan juga tidak boleh saling mengganggu antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Namun ternyata orang-orang kafir itu teman-teman sukanya melanggar perjanjian, suka iseng. Itulah mereka orang-orang kafir, tidak mentaati perjanjian. Sedangkan sifat orang muslim yang baik adalah mematuhi perjanjian. Maka karena perjanjiannya dirusak oleh orang-orang kafir, Rasulullah SAW secara diam-diam menyiapkan pasukan yang sangat besar. Berapa jumlah pasukannya? Ada yang tahu teman-teman berapa jumlah pasukannya? Maka Rasulullah SAW menyiapkan kurang lebih 10.000 pasukan. 10.000 pasukan untuk menuju ke kota Mekah. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Ya Rabb, ya, sembunyikanlah berita ini. Rasul menutup kabar ini. Tidak ada. Biasanya kalau mau berperang, Rasul akan menentukan tujuan. Kita akan pergi ke A, perang A. Tetapi pada Fathu Mekah, Rasul merahasiakannya. Tidak ada yang tahu. Karena apa? Rasul tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Rasul ingin memberikan kejutan kepada masyarakat Mekah bahwasanya kaum muslimin datang ingin membebaskan kota Mekah. Teman-teman yang dirahmati Allah, dulu hotel-hotel ini adalah lembah-lembah atau gunung-gunung, mohon maaf. Karena yang namanya Ka'bah ini adalah di lembah dan banyak pintu-pintunya. Maka ketika Rasulullah SAW sudah tiba di lembah namanya Zulmahron, ya, maka beliau pun dengan pasukannya pada saat itu menyalakan api-api unggun pada malam hari.
Maka penduduk Mekah waktu itu sudah mulai ketakutan. Ada banyak sekali api-api unggun yang ada. Ini menunjukkan besarnya kekuatan kaum muslimin. Pada saat itu salah seorang pemimpin Mekah, Abu Sofyan, akhirnya pun diajak oleh sahabat yang mulia Abbas bin Abdul Muthalib untuk pergi menemui Rasulullah SAW. Ketika Abbas dan Abu Sofyan menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengajak Abu Sofyan untuk masuk Islam. Kemudian singkat cerita teman-teman, Abu Sofyan masuk Islam. Rasulullah SAW pun memerintahkan Abbas untuk mengajak Abu Sofyan pergi ke sudut gunung, ke ujung gunung, agar Abbas dan Abu Sofyan melihat betapa besarnya pasukan kaum muslimin. Maka teman-teman, ketika pasukan muslimin mulai bergerak memasuki kota Mekah dan Abu Sofyan melihat jumlah yang sangat besar, maka Abu Sofyan mengatakan kepada Abbas, sungguh tidak ada yang bisa mengalahkan kaum muslimin, pasukan yang sangat besar ini. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW membagi sahabatnya, Khalid bin Walid masuk ke sisi bagian kanan, sahabat yang lain dipimpin masuk sisi sebelah kiri, dan Rasulullah SAW jalan masuk menuju ke areal Ka'bah, areal masjid. Dan Rasulullah SAW pun masuk menunggangi unta dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ingat, tidak ada pembantaian darah di sini. Tidak ada yang namanya balas dendam. Dulu Rasulullah SAW dicaci maki oleh penduduk Mekah, bahkan diperangi. Tetapi Rasulullah SAW dengan hatinya yang penuh kasih sayang terhadap kaum kerabatnya, terhadap semua umatnya, maka beliau memaafkan. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang masuk masjid artinya adalah masuk ke sekitaran Ka'bah, maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, maka ia aman. Siapa yang masuk rumahnya masing-masing menutup pintu, maka ia aman. Kemudian Rasulullah SAW tawaf dengan menunggangi untanya mengelilingi Ka'bah, dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Lalu Rasulullah SAW berkhutbah, apa yang kalian inginkan dariku? Maka mereka, orang-orang Quraisy pada saat itu mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang baik. Maka kalau Rasulullah ingin balas dendam, maka Rasul pun sangat bisa. Tetapi pada saat itu Rasulullah mengatakan, aku akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu adalah beliau memaafkan semuanya. Dan pada saat itulah, teman-teman yang dirahmati Allah, penduduk Mekah mulai masuk Islam. Itulah teman-teman, tadi sedikit gambaran tentang peristiwa Fathu Mekah, yang mana ternyata Rasulullah dengan jiwa pemaafnya, beliau mengampuni seluruh orang-orang yang memusuhi beliau pada saat peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah bukanlah peristiwa pembantaian, tetapi peristiwa pembebasan, pengagungan kota Mekah yang tadinya banyak berhala, jadi disucikan, dibersihkan, tidak ada lagi patung-patung. Hingga hari ini, Mekah, kota suci umat Islam, Ka'bah menjadi tempat yang tawaf yang sangat nyaman bagi seluruh kaum muslimin. Demikian teman-teman, banyak sekali faedah yang bisa diambil. Pertama tentang sifat pemaaf, kedua adalah tentang kota suci umat Islam, yaitu adalah Mekah, yang mana kita yang belum pernah ke Mekah harus berdoa agar kita dapat mengunjungi kota Mekah. Dan kota Mekah ini juga teman-teman adalah kota yang paling aman di dunia, tanah suci. Tidak boleh ada yang menumpahkan darah di dalamnya, tidak boleh ada yang mencuri dan melakukan kerusakan di dalamnya. Semoga teman-teman yang menonton dapat berkesempatan untuk mengunjungi kota Mekah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Ustadz Az-Zahabi sudah mengajak kita berkeliling-keliling Mekah untuk menyaksikan peristiwa Fathu Mekah. Semoga kita semuanya, Pak Fikri dan para pemirsa di rumah, teman-teman semuanya bisa mengunjungi Mekah, tempat terjadinya peristiwa Fathu Mekah ini. Sampai jumpa kembali teman-teman di konten sirah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.